Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, wabil khusus yang kami katakan Bapak Eka Rahmati selaku calon guru penggerak Kabupaten Seria. Bersyukur kita katakan Allah SWT kepada Yang Kuasa, setiap hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara desiminasi calon guru penggerak Kabupaten Seria. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami di sini akan merupakan susunan acara yang akan kita jalani siang hari ini sampai selesai nanti. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sinarmas, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi dari calon guru penggerak atau desiminasi Kabupaten Seria, yang kelima tanggapan atau lain-lain, yang keenam penutup, dan terakhir dokumentasi kegiatan. Bapak Ibu yang hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dipersilakan. Cukup. Semoga dengan doa tadi bisa membawa lancarnya acara siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, salah satunya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sinarmas kepada hadirin untuk bisa berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satunya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDIK Bintang Terawan untuk memberi semangat, motivasi, support kepada calon guru penggerak Kabupaten Seria dan SDIK Bintang Terawan. Kepada Ibu Siti, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kita mengikuti pada hari ini kegiatan yang nanti
akan disampaikan oleh Pak Eka Ramadi sehubungan dengan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai calon guru penggerak dari SD Eka Cipta Terawan Kabupaten Seria. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih yang pertama kepada pemateri yang pada siang hari ini akan menyampaikan kepada kita semua sebagai materi tambahan untuk kita menambah wawasan pengetahuan kita, Bapak dan Ibu guru, untuk mencerdaskan dan mendidik anak-anak bangsa. Dan kami mohon kepada semua Bapak dan Ibu agar bisa duduk dengan tenang mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesainya nanti. Dan kepada Pak Eka Ramadi yang akan menyampaikan materi, kami persilahkan Bapak nanti untuk menyampaikan materi yang sudah Bapak dapatkan melalui calon guru penggerak, khususnya di Kabupaten Seruyan yang sudah Bapak ikuti selama ini, dan Bapak bisa membagikannya kepada kami, dan kami Bapak dan Ibu guru siap untuk menerima materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala serta memberikan semangat kepada calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak Kabupaten Seruyan dari SD Eka Cipta Terawan atau diseminasi calon guru penggerak. Kepada yang kami banggakan dan dihormati Bapak Eka Ramadi untuk bisa menyampaikan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasrullah yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, puji syukur dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan modul pertama ya dari submodul. Jadi sebenarnya ada 4 yang terakhir. Jadi yang terakhir ini merangkum satu modul ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kami sudah menyelesaikan kurang lebih hampir 3 bulan melalui daring maupun ada kunjungan dari PP yang mendampingi kami. Untuk hari ini, jadi saya di sini ini adalah merupakan tugas wajib yang harus diimplementasikan atau diterapkan di sekolah, merupakan pengibasan, ya, pengibasan diseminasi pemahaman yang kami mempelajari dari modul 1 ini, ya, dari 1.1, 1.2, 1.3 dan akhirnya 1.4. 1.4 ini harapannya nanti di sekolah bisa ada perubahan, ya, ada perubahan ke dampak yang positif seperti itu. Walaupun mungkin sudah ada, jadi kami bertukar pikiran dengan Bapak Ibu sekolah yang lain, ya, dengan teman-teman di satu angkatan itu, ya, berkolaborasi membahas ini semua. Ada beberapa yang nanti mungkin diadopsi dari sekolah. Kami pun selama di pembahasan itu menyampaikan, ya, semua yang ada di sekolah kami. Ya, ada Menkes itu sudah biasa di setiap sekolah. Ya, nanti kami mohon untuk dapat diperhatikan ataupun nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Langsung Pak Arif. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jadi di sini harapannya apa Bapak Ibu? Jadi kita dimulai dari kata motivasi dulu dari kita. Ya, ini yang harapannya nanti juga
kita terapkan di lingkungan kita, saling ini kalimat ini yang sering di fasilitator maupun di pengajar prakteknya selalu sebelum memulai kita harus saling memotivasi orang lain walaupun dalam diri kita, ya. Salam dan bahagia, harapannya kita selalu bahagia karena kita sebagai guru hebat, semuanya Bapak Ibu guru hebat. Walaupun saya di sini mungkin sudah belajar duluan CGP, ya, kami mungkin akan banyak kekurangan atau apa, mungkin Bapak Ibu, ya, Pak Pram, ya, Bu Yitni, ya, Pak Anas, mungkin banyak pengalaman atau teman-teman yang lain, dan nanti kita akan bersama-sama belajar, ya, bagaimana baiknya kita terapkan di sekolah kita. Oke, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya, mari kita renungkan diri, renungan untuk diri kita masing-masing. Apa kita bersedia berubah pola pikir, mindset, dan keluar dari zona nyaman kita? Oke, gimana Bapak Ibu, bersedia atau tidak? Ya, ini tergantung Bapak Ibu. Jadi kita mungkin dalam keseharian, ya, mungkin ada kesalahan atau apa, yang pasti setelah mungkin harapannya nanti setelah ada penjelasan dari modul ini nanti, ya, budaya positif ini harapannya bisa berubah seperti itu. Jadi harus ada komitmen terlebih dahulu, ya, dari Bapak Ibu kita semua. Karena apa? Mungkin ya, yang pertama mungkin dalam pelaksanaan kesehariannya, ya, kita masih banyak kekurangan, ya, kita bisa memperbaiki. Harapannya seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Apakah kita bersedia? Iya. Iya. Ya, nah gitu loh, maksudnya kita mungkin kita tidak tahu, Bu. Jadi setiap orang mungkin ada yang nyaman, mungkin masih mengajar atau masih belum, kita nanti bisa melengkapinya seperti itu. Jadi harapannya ini hanya untuk pertanyaan pemantik seperti itu, ya. Harapannya nanti setelah kita melihat materi yang saya sampaikan, ya, bisa nggak kita berubah dari itu? Mungkin ada yang kita mungkin sudah salah yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, siap nggak itu untuk berubah seperti itu? Ya, istilahnya itu nanti kita ada teguran walaupun saya selama ini seperti ini, ya. Apakah kita siap? Nah, itu dulu dimulai dari kita. Karena ini pertanyaan pemantik. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia untuk kita semua. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Ya, ya. Bapak Ibu, kita harus selalu motivasi diri kita dengan rekan kita. Di sini ada kata berkolaborasi. Ini salah satu nanti yang nilai guru, ya, nilai guru yang akan kita bahas, ya, dalam pemateri pada hari ini. Ya, lanjut Pak. Oke, dasar pendidikan KD, ya. Jadi menuntun, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Ya, ini Diajar Dewantara 1939, dasar-dasar pendidikan halaman 1/4. Jadi ini kita harus mulai dari dasar pendidikan yang pertama adalah menuntun. Ya, jadi di sini kita harus kembali, ya, menuntun itu apa, nanti kita akan gali lagi, ya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, lanjut balik. Dasar pendidikan Diajar Dewantara yaitu menuntun among. Ya, di sini ada 3 yang mungkin Bapak Ibu sering. Kita akan kembali di sini, ya, mengingatkan kembali bahwa filosofi Diajar Dewantara itu memang luar biasa. Saya sendiri pun, ya, sampai membahas, sampai luar biasa ternyata Diajar Dewantara meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Ya, ini sebenarnya sebelumnya itu banyak lagi, dari mulai sejarah terbentuknya
pendidikan di Indonesia itu dibahas, cuma saya ambil poin-poinnya saja ya. Apa Bapak Ibu ada 3 ini? Yang pertama apa? Iya, kemudian kemudian yang terakhir Tutwuri Handayani. Jadi inilah Bapak Ibu ya, inilah yang menjadi harapannya nanti GHD ini bisa menjadi pedoman kita sebagai pendidik seperti itu. Oke, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan masyarakat. Harapannya apa? Jadi sebagai manusia nanti anak-anak itu bisa ketika terjun ke masyarakat, anak-anak bisa berbaur ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, selanjutnya. Oke, kodrat anak merdeka, merdeka batin pendidikan, merdeka lahir pengajarannya. Ya, merdeka batinnya juga ya harus kita perhatikan. Mungkin kita masih menekankan pada pengetahuannya, tapi kita mungkin batin anak ini kita tidak tahu. Nah, di sini nanti kita akan banyak menggali bagaimana sih kodrat batin anak kita sebagai guru harus paham juga seperti itu. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ada 2 kata kunci situ, kekuatan sendiri. Harapannya apa? Anak tidak tergantung kepada orang lain. Ya, seperti itu, dan bisa memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ini dari tulisan Ki Hajar Dewantara. Ya, oke, baik. Lanjut, baik. Yang kedua, dasar pendidikan kodrat anak bermain. Ya kan, bermain. Nanti kenapa kok bermain, tahapan psikologinya kita nanti akan pelajari. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Ya. Kemudian yang kedua, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, dan karya pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat anak itu ya, anak itu sudah terlahir dengan kemampuannya masing-masing ya. Ya, filosofinya nanti ada tabula rasa dan ini kertas kosong lanjutannya. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajar di sekolah. Sudahkah kita mengaplikasikan? Kita renungkan. Ya, kita sudah sesuaikan enggak dengan, kalau di kami kemarin ada pembahasan menggali potensi budaya-budaya di daerah. Jadi mengkombinasikan permainan daerah dengan pembelajaran. Nah, di situ. Jadi kembali ke kodrat alamnya. Jadi anak ini hidupnya kan di budaya di setiap daerah masing-masing, ya kan? Mungkin di setiap diseruyan sendiri ada kebudayaannya sendiri, ya, tata caranya. Yang Jawa kemudian yang Dayak juga berbeda dari setiap wilayahnya. Oke, lanjut Pak. Oke, dasar pendidikan bermain. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ada Gobak Sodor, ya, matematika. Ya. Nah, mungkin ya. Jadi kita itu sebagai guru harus kreatif Bapak Ibu. Jadi memang kita harus kreatif memadukan di lingkungan sosial anak-anak ini, dihubungkan dengan potensi daerah. Bagaimana sih menjadi ciri-ciri daerah itu bisa misalnya ada permainan-permainan kita kombinasikan dengan pembelajaran. Gobak Sodor ini nilai dan strategi. Nah, ini contoh kecil aja, lanjut Pak. Pendidikan yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak. Sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922, asas taman siswa ke-7. Ya.
Ya, saya juga dulu kaget nih. Ternyata ini tulisan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita nanti gali kenapa dia itu ada semua. Ya, sumbernya ini sudah di ini ya. Oke, lanjut. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Di situ, ya. Jadi bukan berhamba terus kita kayak Tuhan itu bukan. Jadi ini konteksnya kita harapannya itu perhatian kita ini loh, ya harus ikhlas, ya. Jadi cinta kasih kita ini kita tuangkan ke anak didik kita, harus perhatian, kita memahami, tidak hanya menuntut tapi kita harus memahami. Ya, kita meminta terus. Kita nggak tahu psikologi anak. Contoh kecil aja, misalnya nggak tahu anak ini dapat PR dari kita, jadi semuanya anak ini sudah mikir, mikir. Jadi semua makhluk ini ada apa? Ada tugas dari ini belum selesai, udah tambahin ya. Itu contoh kecil seperti itu, ya contoh kecil aja. Jadi kita harus perhatian lagi kepada anak, ya kan? Pahami, mungkin kita bertanya gimana anak ada tugas, ada kesulitan apa ini. Perhatian kita itu fokus, ya, cinta kita tak terbatas. Ini tulisan Ki Hajar Dewantara. Lanjut Pak. Oke, untuk berhamba kepada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, berdiferensiasi. Di sini letaknya dan jalurnya, ya. Kita sudah sampai di sini, ya. Nanti lagi. Oke, ya, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Berpusatnya apa? Kita nanti gali. Lanjut Pak. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang menunggu tugasnya, lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa pikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik empasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak bingung. Menggigil kedinginan, Suwardi menyesal, sangat menyesal, sampai memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata kasih sepenuh hati, kowe bakale ndak mulya akeh selawase, artinya selamanya aku akan aku muliakan. Itulah, ya, dasar kita Bapak Ibu. Saya juga berhenti baca waktu pertama. Kenapa? Luar biasa Pak Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar untuk bagaimana kita sebagai berpusat pada anak ini, ya. Oke. Jadi mungkin sedikit, jadi CGP ini mendampingi kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ya. Jadi di modul 1 kami tidak membahas kepembelajaran maupun perangkat, tapi ini masih teori-teori yang itu tadi ada komitmen nggak berubah dari kita, ya kan? Jadi sini dasar-dasar kita ya harus tahu juga. Saya juga ya baru tahu ternyata dasar-dasar pendidikan dari Pak Kahadi itu luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman beliau, harapannya nanti kita sebagai penerus atau bisa melanjutkan filosofi beliau itu. Oke, lanjut Pak. Oke, keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Mungkin pernah dengar dari Pak Kris. Ya, anak bukan kertas kosong, ya, yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntut, ya, atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. KHD 1936. Ini Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu kembali ke sini. Kita harus memperhatikan
bahwa kita harus merubah mindset kita bahwa anak ini bukan kertas kosong lagi. Jadi kita sendiri yang harus memfasilitasi. Kalau sudah memfasilitasi ya itu tadi, kita harus ikhlas, harus mencari ide, harus bagaimana sih caranya anak ini ya mencapai itu tadi memperbaiki laku dan manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Nah, lanjut Pak. Ya. Bukan tabular selanjutnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Nah, di sini kodrat alam anak itu di lingkungan anak, kodrat diri anak. Anak kita mungkin harus tahu ya psikologi anak. Makanya di pembelajaran itu kita harus menganalisis anak ini memiliki kemampuan apa visualnya, ya, audionya, ya, kita sendiri yang harus mengetahuinya. Kalau sosiokultural, nah itu tadi kembali ke di setiap daerah, ya kita harus tahu sendiri budayanya bagaimana. Mungkin budaya Jawa beda dengan budaya Dayak. Nah, kita sendiri harus memperkenalkan itu semua ke anaknya. Itu mungkin sosiokultural dan budaya anak di ini mungkin berbeda, dan kita sendiri yang harus mencari tahu dan bagaimana bisa mencari strategi yang baik untuk kita terapkan di sekolah, di lingkungan belajar kita. Menebarkan laku anak dengan kekuatan konteks diri. Ini konteks diri ya, tahapannya konteks diri. Kita harus paham dulu Bapak Ibu ya, dari ini dulu, dari mulai wiraga dari agar tergugah pemikiran kita. Oke, nanti saya berikan link, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Semuanya harus aktif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ada 3. Oke, alasannya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mencoba menjawab dengan jujur ya, dari kami sendiri. Mungkin nanti dari Bapak Ibu Guru juga memberikan pendapatnya. Untuk ketiga pertanyaan ini kami setuju Pak. Nah, namun dengan catatan hukuman yang diberikan dapat mendisiplinkan anak itu hukuman yang positif, ya, karena hukuman itu tidak menunjukkan hukuman fisik, ya. Jadi kami garis bawahi, hukuman yang diberikan tidak berbentuk hukuman fisik pada mereka, tapi hukuman yang memotivasi kepada anak-anak itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, iya, itu kami setuju. Karena bagian hukuman itu tidak hukuman fisik tadi, tapi mengembangkan untuk literasi anak-anak itu. Nah, kalau tanpa ada hukuman, mungkin tidak ada efek buat anak-anak ini juga. Itu ya. Memberi penghargaan, iya. Kita selalu bagi reward kepada anak-anak. Itu adalah bentuk motivasi. Jadi hukuman itu tetap kita harus ada, menurut kami ya. Tetapi yang sifatnya positif dan tidak pada bisikan tersebut. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi Pak Pram? Oke, Pak lanjut dulu. Oke, di sini yang materi ada 7. Teori disiplin, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, Ibu ya. Jadi bahasanya kita ini juga saya kaget. Teori motivasi, kemudian ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada bedanya. Jadi kita nanti akan pelajari itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas.
Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini juga penting untuk kita juga. Restitusi, ya nanti banyak itu. 5 posisi kontrol kita, ya restitusi, signifikan restitusi, tugas aksi. Jadi nanti ada aksi Bapak Ibu, ya. Jadi nanti di setiap kelas Bapak Ibu, khususnya wali kelas, jadi kalau minta tolong nanti ada tugas aksinya. Ada yang di kelas, kemudian ada yang mandiri. Ya, oke. Nanti saya sampaikan. Selanjutnya, nilai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan, nilai kebajikan. Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sudah digarisbawahi. Nah, tujuannya apa? Dan nanti akan itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini Dr. James Johnson, para pakar semua berarti. Jadi kita fokusnya nanti di motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu pengaruh dari luar, pengaruh dari kita, dari motivasi dari kita. Yang tujuannya, harapannya tadi kan anak. Jadi anak bisa mandiri, bisa merdekanya di situ. Motivasi intrinsik. Bisa tidak anak itu bisa menumbuhkan motivasi diri sendiri. Di situ yang kita nanti akan gali. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Yang kedua, mandiri, benar, kritis, kemerdekaan berubah, bertanggung jawab dan kreatif. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini ya, di dalamnya sudah tahu ya kira-kira. Beriman dan bertakwa, mandiri itu seperti apa? Sudah ya, jadi nanti kita sama belajar akan gali itu. Lanjut Pak. Oke, di sini salah satu nilai-nilai tadi, selain ada nilai dari profil pelajar Pancasila, di sini ada nilai sikap murid toleransinya, ya. Ini banyak nilai-nilai, ada rasa hormat, antusias, ya, kerjasama, percaya diri, komitmen, ya, 9 pilar karakter. Inilah yang nilai-nilai tadi di Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya, ya, di Indonesia itu. Ya, dermawan, suka menolong, hormat dan santun, kejujuran, kemandirian, toleransi, kedamaian. Lanjut Pak. Banyak sekali. Lanjut. Oke, stop. Oke, di sini ada 3 komponen yang harus kita pahami dari mulai. Jadi bukan hanya saya sebagai CGP Bapak Ibu, jadi semua Bapak Ibu guru juga harus mulai dari yang tergerak. Ya, tergerak. Kemudian apa Bapak Ibu? Bergerak dan menggerakkan. Ya, di sini. Oke, mungkin di sana kalau tergerak kita cara berpikir kita, ya kan, mungkin ada berpikir kita lambat, ya, ada yang cepat, ya, dengan mempertimbangkan ini dan itu, ya, di situ. Kemudian 5 dasarnya, ya, kebutuhan dasar, ya, anak didik kita itu apa? Termasuk kita juga kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Kita nanti akan gali itu. Dan tahap tumbuh kembangnya tadi sudah kita bahas. Ya, ini teorinya. Kemudian yang bergerak, teori pilihan 10 aksioma.
Ya, ini teori-teori kebaikan. Ya, kemudian motivasi intrinsik, merasa kompeten, saling terhubung. Ya, intrinsik dalam diri kita harus menumbuhkan semangat. Ya, selalu ingin belajar seperti itu. Kemudian profil pelajar 6 dimensi tadi itu. Kemudian ada nilai guru penggerak. Ya, nilai penggerak di sini ada berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid itu yang pertama. Sudahkah kita berpihak pada murid? Sudahkah kita reflektif? Ini mengoreksi diri kita. Reflektif itu mengoreksi diri kita bahwa ya, oh saya masih perlu meningkatkan ini. Oh, pembelajaran kita yang saya terapkan masih ini. Oh, cara saya menyampaikan anak. Jadi terus memperbaiki diri. Ya, mandiri. Ya, tidak nunggu disuruh. Nah, itu nilai guru. Ya, tidak nunggu disuruh, sudah tahu tugasnya, ya kan? Nah, kemudian mengikuti pelatihan mandiri, ya. Nah, itu apakah kita sudah ingin terus belajar? Nah, itu di situ kita harus tumbuh mandiri diri kita masing-masing. Kolaboratif ini kerjasama, jadi saling kita bersama guru kerjasama, sekolah dengan masyarakat, dengan manajemen. Nah, ini kita harus terus jalin. Inovatif, memunculkan ide-ide baru untuk sekolah. Oh, kita mau ada aksi ini. Nah, itu ide-ide baru yang belum kita lakukan, ya, mengadopsi atau mungkin memperbaiki ya yang ada di sekolah maupun di diri kita. Seperti itu. Lanjut. Di sini nilai-nilai guru yaitu tadi ya ada 5, jadi yang paling utama itu di sini Bapak Ibu. Ada 4 di sekelilingnya itu semuanya harus berpihak pada murid. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melihat ya semua keahlian mandiri, daya letih kita, ya, daya saing, mental kita, kolaboratif, ya. Daya inovatif ini kita selalu mencari visi bersama, ya, bergeser dan egosentris sebut menuju alternatif yang luas. Jadi ketika kita punya masalah kita sharing, ya, nanti kita selesaikan secara bersama-sama seperti itu. Lanjut Pak. Ya, gimana? Oke. Nah, dari semua di sini gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi intinya berpihak pada murid. Semua dari yang kita lakukan di tingkat pendidikan semuanya harus mengacu memikirkan murid kita, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut Pak. Ya. Nah, di sini ini yang paling luar, yang warna kuning. Ya, berpikir sistem, ya, pemahaman perubahan, berpikir aset, ya, membangun keselarasan dan koherensi. Membangun koherensi ini bekerja sama, berpikir sistem. Ya, kita tahu mungkin di sekolah kita, ya kan, selalu bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, kita terus terjalin. Memahami perubahan di sini kita, ya, ada perubahan, pergeseran, mungkin pengaruh teknologi dan lain sebagainya. Ya, kita harus mencari tahu, oh kenapa anak ini, gimana sih cara kita untuk mengantisipasi itu. Ya, itu harus intinya sih yang paling di sini menjadi inti. Berpikir aset, kita harus aset ini di lingkungan kita ini bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, kita bisa memperbaiki hal-hal atau kelemahan dan kelebihan yang ada di sekolah kita. Ya, ini ekspor profil pelajar Pancasila. Ya, oke, sini berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ya, banyak sekali. Berkemerdekaan global itu mengenal, menghargai budaya, ya, komunikasi, interaksi antar budaya, bertanggung jawab terhadap pengalaman
kebinekaan, berkeadilan sosial, bergotong royong, kolaborasi kerjasama dan kepedulian, saling bisa membantu kalau ada musibah seperti itu. Jadi kita ikut aksi. Jadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, itu kreatif, menghasilkan gagasan original, ada inovasi yang lahir dari anak maupun guru. Jadi saya sangat setuju itu Pak Edi itu memunculkan inovasi dan Nah, di situ kreativitas di sini ya. Jadi harapannya ya itu kita terus belajar ya untuk memperbaiki diri, terus berpikir mencari alternatif solusi permasalahan. Kenalan kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa, mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Dan anak-anak harapannya bisa berpikir kritis ya, makanya ya di sini bahwa kita sama-sama memperbaiki diri. Mungkin kita tidak memberi kesempatan bertanya kepada anak ya kan. Nah, harapannya anak ini atau jangan-jangan mereka takut mau ngomong ya kan. Nah, kita nggak tahu, kita akan mendalami itu semua. Oke Bapak Ibu, mari kita praktekkan kegiatan kepala tangan. Ada A dan B Anda dan teman Anda. Ya, sobeklah selai kertas kecil, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Ini aja praktek kira-kira aja ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan gambar benda sesuatu yang tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Oke, mau kita coba ya. Oke, kepala ya. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Oke, sudah Bapak ya, kita berpikir aja ya. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ada teman-teman kita mencoba untuk membuka. Gimana? Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu mau membukanya atau tidak? Nah, ini kira-kira aja itu membujuk. Ya. Gimana mau membuka kepalanya? Oke. Ya, kita belajar kontrol pemikiran. Oke, gimana? Kira-kira Ibu mau membuka apa? Kalau diminta? Bukan, Ya mau. Ya misalnya ini kan isinya punya aku ini. Yang berharga loh ya, yang berharga dari Ibu yang berharga. Mau nggak? Kalau Islam yang sini tadi kan berbagi Pak. Iya. Berbagi kepada anaknya. Kita diri sendiri dulu. Kita belum ke murid. Nanti kita ke murid. Kita ke diri sendiri dulu. Ya, kita diri sendiri dulu. Kira-kira mau nggak? Ya, ini kita genggam berharga. Cari kertas itu kan anggap aja, oh nih saya nggak mau nih, misalnya ya, saya nggak mau bagi itu, kamu misalnya. Tapi dia butuh, ayolah karena itu, dan dibuka. Iya, selalu ya. Walaupun itu berharga ya. Ya, sangat ini loh, sangat. Kira-kira Ibu bukan ada sangat mau nggak kira? Oke, kira-kira jawabannya ada berapa Bu? Berbagi. Oke, kalau berbagi alasan Ibu apa? Karena saya pernah benda yang berharga ini, kalau saya sudah mati, saya kan bawa. Bermanfaat untuk orang lain. Oke, tepuk tangan Bu. Ya. Oke. Itu sangat gitu ya, itu ya. Dan itu kita berbuka. Saya berharap bahwa barang yang saya berikan ini nanti akan
dengan catatan ada pesan. Iya. Iya, ada pesan. Ada amanat. Itu ya baru. Nah, sertifikat itu serahkan. Nah, ya. Oke. Pak Arif gimana Pak? Kira-kira dibuka atau tidak? Ini berhubungan dengan kata penjaga. Yo, pokoknya sangat berharga Bapak. Nah, alasan seperti sertifikat rumah buka ini. Ya nggak boleh lah. Ya, Kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang misal saya membuat sebuah metode pembelajaran yang itu yang menurut saya sudah menghabiskan waktu saya sangat lama, saya fokus pada situ supaya pembelajaran saya itu menjadi yang terbaik. Ya, otomatis kalau mau dimakan silakan, itu sudah berharga itu. Berharga ya. Nah, berarti konteks masalahnya aja dilihat ya. Jadi itu hal yang positif dilepas. Kalau yang kalau yang positif kalau tadi dilepas, dibuka atau ditutup? Dilepas. Nah, kalau bermanfaat atau kurang banyak. Tapi kalau misal sertifikat rumah saya terminta ya nggak boleh. Ya, tutup. Iya. Oke. Kalau kita nggak ada sertifikat rumah itu kan lanjut ke anak selanjutnya. Kita ada maksudnya teman Anda. Teman Anda. Bukan keluarga. Teman Anda. Gimana Bapak? Ya, sesuatu yang berada memang benar. Apa dulu? Yang pertama, yang kedua, cara memintanya. Iya. Kalau dia menantang, sorry ya, kalau menantang ya, menghardik, dia nggak sopan, jangan dikasih. Iya. Terakhir tahunya dengan apa? Suapnya berapa persen? Nah, jangan malu. Dan Iya. apa saja yang bertujuan kepala tangan Anda? Artinya itu kalau berbagai cara seperti itu konteksnya. Jadi sebaiknya kita lawan itu tetap kepala sekuat kita pertahankan. Iya, karena kalau caranya yang tidak baik, tidak sopan, jangan setelah dikasih. Tapi kalau dengan kebaikan, apa dulu yang akan kita kasih? Ilmu, ayo kita buka. Berarti cara ketika kita meminta gitu ya, yang menjadi patokan sikapnya maupun caranya atau mempengaruhi ya, memintanya bagaimana itu ya. Oke. Apa yang terjadi? Lanjut Pak. Lanjut. Ya, di sini ada kontrol, teori kontrol. Jadi semuanya Bapak Ibu itu yang kontrol itu kira-kira siapa? Dari kepala tadi yang kontrol itu kira-kira siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kita berarti teori kontrol atau teori pilihan. Ya, itu tadi ada pilihan. Tergantung kita ininya ya. Ilusi guru mengontrol murid. Itu tadi. Nah, sekarang kira-kira murid itu apa? Murid itu seperti kita atau tidak? Kira-kira. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pemantauan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira ini menurut Bapak Ibu benar atau tidak? Ya. Ya, itu tadi. Jadi kepalan tangan itu ya. Jadi yang mengontrol itu diri kita sendiri. Ada saatnya kita melepas dari dengan catatan, ada melihat konteks masalah ya, atau dengan cara. Nah, di situ kita nanti sudah kita memahami itu, kita kembalikan. Jadi yang A itu tadi berarti guru, yang B itu sifatnya itu misalnya bukan. Setiap orang itu memiliki kontrol masing-masing, termasuk anak didik kita. Ini kan kita nanti mencari cara bagaimana kita berbicara dengan anak yang baik, bagaimana kita perhatian kepada anak. Itu kan gimana sih anak ini bisa terbuka kepada kita, ya kan? Intinya itu aja intinya. Kita bisa menggali potensi anak itu, ya di situ aja intinya. Oke, lanjut Pak. Oke, mungkin kita sudah berada di
teori stimulus respon selama ini, tidak ke teori kontrol atau pilihan. Harapannya kan ke sini Bapak. Nanti ya kita bahas hal kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu teori stimulus respon. Kamu harus seperti ini. Ya kan? Kalau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya kan? Nah, orang lain memiliki pendapat masing-masing. Ya kan? Nah, walaupun kita pendapat kita mungkin ada saya membaca ini, ya mungkin ada teori lain yang ini, ya kalau stimulus respon kita memaksa, kamu harus seperti ini, ya kan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu anak ini kalau berbuat ini dia mungkin punya alasan. Nah mungkin kita selama ini kan, kamu ini buruk, wah salah, gitu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi harapannya nanti anak ini sudah tahu, oh kalau saya ini ada punya keyakinan di kelas. Nah, jadi itu harapan intrinsik tumbuh dalam diri anak. Jadi tujuan kita itu intrinsik anak ini bisa memperbaiki lakunya itu tadi betul. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksa, ya, pemaksaan saat bujukan gagal. Kolaborasi, kalau yang pilihan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, bekerja sama memecahkan masalah itu dengan pilihan-pilihan yang baik, yang baik, yang bijak untuk anak kita. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kamu salah, ya. Bapak benar. Ya. Nah itu masuk stimulus respon. Ya itu tujuan kita adalah kembali ke sini. Teori kontrol tadi. Model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Ya itu tadi kita memperbaiki sama-sama, ya kan? Contohnya nanti Bapak Ibu kita akan tahu di mana sih berpikir teori kontrol pilihan ini. Lanjut Pak. Ini desain teorinya. Jadi di sana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuai dengan menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah makna disiplin. Ya, di situ ada semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari orang lain, tidak dari diri anak. Tujuan kita itu anak memiliki udah tahu, ya, udah tahu kalau saya ini salah. Harapannya ke situ Bapak Ibu, tidak mengulangi lagi seperti itu. Ya, kalau menghindari hukuman saya takut, nah itu jadi anak masa ketakutan. Yang mendapatkan imbalan, nah, saya nanti kalau dapat imbalan atau hadiah yang berharga, itu masih motivasinya itu dari orang lain, tidak dari diri sendiri. Ya, tujuan kita kan lahir anak tadi, ya, kita untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas ini yang nanti kita akan buat ya. Oke, kemudian ada 5 posisi kontrol: penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajemen. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat video contohnya ya. Oke, lanjut Pak. Disiplin. Iya, ini pengertian berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari kata murid-murid Socrates dan Plato.
Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau tidak, Bos? Benar atau tidak? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu paradigmanya yang terjadi sekarang. Padahal artinya belajar. Nah, itu. Lanjut. Teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Di sini ada berapa yang nanti kita lanjut, Pak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih motivasi internal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Pertanyaan ini beda atau sama, Bapak? Nah, jadi tujuan kita adalah di sini, Bapak Ibu. Motivasi internal dalam diri anak ini sudah tumbuh, budaya sudah paham sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, lanjut, Pak. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu tadi, ya, harapannya anak ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Oke, lanjut, Pak. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Satu, pengaruh, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan menghukum, ya, jadi mungkin yang tidak dapat penghargaan menurut saya ini. Jadi konteksnya Bapak Ibu mungkin saya tegaskan di sini, konteks penghargaannya itu dalam pembelajaran, bukan kalau ikut lomba terus ini, bukan, ya. Jadi kita fokus di ke anak, ya. Jadi nanti untuk bagaimana sih cara kita memberikan reward atau ini, jadi itu ada caranya. Ya, yang pasti ketika di dalam kelas, ya, harapannya yang paling banyak adalah penghargaan verbal atau ucapan. Terima kasih sudah mengerjakan, ya, terima kasih bisa minta tolong, jadi bisa tidak, jadi kayak gitu, ya. Itu jadi penghargaannya itu harapannya menuju ke yang verbal, ucapan. Kalau yang non verbal, misalnya contohnya kita beli buat stiker atau cap, ya, atau bintang kelas. Nah, ada kalimat-kalimat di dalamnya. Jadi saya ada ini ide. Jadi misalnya kita nanti membuat ada stempel apresiasi, jadi di situ udah ada anak sangat bagus, jadi kayak itu, ya, terima nilaimu ditingkatkan, semangat ya. Nah, itu ada kata-kata itu, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, hubungannya misalnya paling yang dapat hadiah yang itu saja, ya. Nah, dari yang dapat
Ini yang harapannya itu tidak dalam bentuk barang atau uang gitu Bapak ya. Ini ingat loh di konteks pembelajaran ya. Ya, jangan nanti ini kok pas lomba ini enggak. Ya, jadi harapannya itu kita menjaga psikologis anak yang tidak dapat itu tadi. Nah, paling nanti saya enggak. Paling itu aja dapat. Itu berpihak kepada anak Bapak Ibu ya, karena kita makanya harapannya dikurangi untuk penghargaan-penghargaan dalam bentuk barang ataupun yang istilahnya berlebihan. Ya, harapannya apa yang kita terapkan dalam bentuk verbal ucapan atau mungkin ada stiker semangat atau stempel, ya, atau tulisan. Kita hargai tulisan anak sudah mencatat, kita lihat hal-hal yang kecil seperti itu yang mungkin ya, kita sama-sama nanti akan perbaiki depannya. Lanjut Pak. Ya. Gimana Pak? Ada satu pengalaman juga Pak. Ya. Kaitannya anak satu ini yang sifatnya masih banyak untuk kami kaitan yang membaca. Nah ini saya merasakan begini Pak, kalau nanti kaitannya dengan penghargaan ini benar atau salah, ini kami minta masukan. Ketika anak-anak ini sedang kita suruh menulis, kami berikan reward untuk yang sudah selesai. Salah satunya yang sudah selesai nanti anak-anak dipersilakan untuk persiapan untuk pulang misalnya. Lalu yang kedua, berikut kami adalah memberi tanda tangan dengan tanda tulisan bagus. Nah ini dua ini kayak apa Pak? Kaitannya dengan hukuman penghargaan ya itu terima kasih. Jadi memang intinya kita sendiri juga kita harus bijak. Intinya kita sudah tahu harapannya anak ini apa depannya, ya kan? Mungkin itu kan tadi ada teori motivasi gitu kan. Jadi harapannya anak tumbuh nanti ke depannya bisa memperbaiki. Oh, saya harus lebih semangat lagi kan gitu. Sudah, kalau menurut saya sudah bagus, ada tadi ada slide bagus, nanti misalnya ada lagi semangat ya kayak gitu. Malah saya tertarik semua ada pakai stempel. Jadi udah ada kita tidak ini ada stempel semua. Jadi semua harapannya itu kalau kita memotivasi anak satu, harapannya semua walaupun mungkin ada kekurangan ya tetap di situ. Ya. Nah, itu nanti tiap kelas ya, terus tiap grupnya ya kalau harapannya kayak gitu. Iya, gitu. Jadi ada banyak contoh mungkin bisa di browsing ya. Jadi itu intinya tidak berlebihan itu saja sih Pak tujuannya. Jadi harus kita tahu perasaan anak yang nggak dapat itu saja. Makanya berpihak kepada anak itu tadi tujuan kita. Ya kita harus berpikir terus gimana sih ini enggak itu tadi seperti nilai-nilai guru tadi itu ya. Nilai dan peran guru kita harus mencari, menggali, berinovasi ya kan? Itu tadi kalau kita nanti goal misalnya ada buat stiker reward atau untuk itu kan masuk motivasi ya. Nah motivasi walaupun itu tidak ada ininya mungkin bagiannya, tapi mungkin ada efek tersendiri yang akan tumbuh kita menumbuhkan nilai-nilai luhur internal anak ya. Lanjut Pak. Oke, penghargaan menghukum yang kalah merasa bodoh kurang pintar. Ya, penghargaan merusak hubungan yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas yang kalah sepenuhnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Ya, yang selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kesadaran dalam diri anak untuk menjadi lebih baik akan kurang. Ya, itu alasannya. Jadi Pak.
dalam pemberian apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, pengakuan secara khusus itu masuk kriteria secara khusus, kriteria secara pribadi kepada semua murid, ya, pengakuan secara konsisten, ya, fokus pada proses. Jadi semua kita harus bisa bedakan dengan baik. Oh, ini perlu diapresiasi khusus, misalnya apa sudah bagus atau seperti apa yang kita harus pikirkan dulu yang belum bisa tadi. Intinya kan di situ. Ya, pengakuan kepada semua murid, ya, secara bergantian. Contoh kecil, ya, misalnya disuruh kita berdoa, ya, wah yang itu saja suruh doa, ya kan harapannya kan nggak seperti itu. Ya, semua anak bisa merasakan tugas upacara. Jadi saya sangat terinspirasi waktu ada video anak kecil itu upacara terlibat itu. Jadi kita itu sangat akan membatasi anak untuk itu, Pak. Jadi harapannya ke depannya nanti mungkin ada strategi apa yang kira-kira apa kita pikirkan bersama. Jadi ada pelibatan untuk anak-anak kelas rendah itu terlibat dalam kegiatan upacara itu. Ya, itu. Oke. Lanjut. Contoh pengakuan dan apresiasi pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nah, ini kita sudah contoh aja Bapak Ibu ya. Untuk bahasanya kan, untuk nada-nadanya mungkin menyesuaikan lah ya. Kemudian rasa empat, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Ya, ini kalau nilai kebajikan kita mengawali pada saat menolong, ya, situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita lihat nih anak-anak itu untuk salah satu contoh apresiasi, ya, atau pengakuan. Saya menghargai, ya, terima kasih, ya, banyak lagi Bapak Ibu. Jadi nanti menyesuaikan, ya, sesuai dengan situasi dan nilai kebajikan yang banyak sekali kita harus tahu. Oke, lanjut Pak. Oke, ini kira-kira masuk di mana? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya pernah melakukan itu Bapak. Makanya saya benahi. Itu kan biasanya suruh nyatat banyak ya kan di lembar kertas. Nah ini tuh masuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Orang? Kalau saya konsekuensi itu, kalau dia menumpahkan air di meja, konsekuensi kan. Konsekuensi apabila dia tidak, itu konsekuen. Tapi nggak hukum itu anak saya. Kalau itu bukan. Membersihkan tempat air di meja, tulis karena tersenggol dan salah belajar. Bersihkan ya. Kata yang akan saya lakukan lari. Lari, itu yang bejokan lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk masuk pelajaran. Berapa ini program? Konsekuensi itu sebenarnya kan setelah sama dengan hukuman itu sama dengan konsekuensi ya? Beda ya? Beda. Ibu jawab dulu. Ini setelah ini materinya ini kan kita berpikir kembali. Bukan. Iya. Jawab dulu. Ada 2 pilihan. Ini sudah disepakati atau belum? Misal sudah disepakati dalam sebuah pembelajaran, nanti anak-anak kalau apa namanya terlambat, nanti anak-anak menulis 100 kali. Setuju apa enggak? Ada yang bilang setuju, berarti kita putuskan setuju. Kalau sudah disepakati seperti itu, namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi. Sekarang bukan ke arah ke situ lagi. Kita pilih aja 2 ya. Hukuman masuk ke hukuman atau ke konsekuensi. Ini Konsekuensi Pak saya. Mencatat 100 kali. nggak boleh atau jawabannya. Jadi misalnya kalau yang di sini konsekuensi, di sini hukuman atau terserah aja atau hukuman semua. Oke, yuk. Nanti nomor 1 hukuman. Semua konsekuensi yang ya, oke. 2 hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Iya. Membersihkan tumpahan air konsekuensi.
tidak konsekuensi. Berarti bagi hukuman. Konsekuensi 1, 4, berupa fisik. 5, 6. Oke, lanjut. Mari. Telah jawabannya apa? Itu. Wah, betul. Saya salut sama Bapak ya. Betul ya. Oke, hukuman, konsekuensi. Oke, sudah dikunci. Sudah tahu bedanya hukuman sama konsekuensi, Bapak ya. Oke, lanjut. Yang sifatnya kritis itu ya. Ya, kira-kira dari pertanyaan itu. Oke, sudah ya dikunci ya. Oke, di sini ada perbedaan. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit pun hati, jangka waktu lama itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi mana yang sebaiknya kita berkonsekuensi ya? Oke. Kira-kira. Ini belum selesai. Sudah tahu bedanya hukuman sama konsekuensi? Lanjut Pak. Nah, ini yang ketiga. Harapannya yang ini yang kita terapkan. Pernah dengar bahwa restitusi? Saya waktu dengar itu ya Pak Kris itu. Dan itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia berbagi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah restitusi. Nah, soalnya ini teori. Lanjut. Segitiga adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, menghasilkan murid. Ya, harapannya itu tumbuh motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan karena penghargaan, bukan karena dapat pujian. Ya. Proses dialog itu terjadi 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Ini perbedaannya. Tidak, suatu yang menyakitkan harus terjadi, suatu yang harus terjadi. Tujuan kita yang ini Bapak Ibu, mau nggak kita mau berubah dari 2 itu? Mungkin kita banyak sering dalam berkata, ya, itu contoh kata-kata saja Bapak Ibu. Jadi dari kata itu kita tidak tahu, maka kita mempelajari psikologi anak, ya kan? Kalimat kita, nada kita saat bicara, sikap kita ketika ngajak berbicara, ya kan? Mungkin Bapak Ibu banyak yang ini khususnya sendiri ya harus berlahan-lahan untuk merubah, ya, itu Bapak ya. Nanti kita sini bahan renungan kita. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat melihat ke dalam diri, ya, mencapai kebutuhan dasar dari tindakan.
Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus kita nilai-nilai karakter itu tadi, ya, kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Fokus pada solusi, ya, mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut balik. Terciptanya budaya positif. Tujuan kita, akhir kita budaya positif yang tumbuh sesuai nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak. Yang kelas lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ya, itu adalah peraturan. Kita akan merubah keyakinan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dia nilai tubuh dalam dirinya, ya, tidak perlu diperintah, ya kan? Dia tadi memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,3 meter? Ya, itu peraturan-peraturan semua untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut Pak. Peraturan kelas, nah, harapannya apa? Ada keyakinan, tumbuhlah lingkungan positif, akhirnya budaya positif. Ya, lanjut Pak. Oke. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, Bapak. Ingat, kalau kita sudah keyakinan kelas berarti mengacu ke nilai-nilai kebajikan. Bedanya itu dengan peraturan. Ya, jadi banyak sekali nilai kebajikan. Makanya budaya positif ya itu tadi. Ya, harapannya nilai-nilai kebajikan itu tumbuh yang membudaya di sekolah kita. Ya. Nah, keyakinan sama dengan kesepakatan kelas. Yang kira-kira ini kan di sini aja kita bahas, bunyinya aja. Yang paling benar yang mana? Kalau disebut keyakinan, ya. Yang mana tuh? Benar semua, ibu menjawab benar semua. Nah, ini maksudnya yang mana? Kesepakatan kelas itu iya. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar itu yang mana yang kita kayaknya kelas itu ya? Guru hebat yang kami banggakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pembebasan, ya, diseminasi pada hari ini. Jadi masih ada satu di sini. Kita semua materi tadi bisa diakses di PMM, ya, dan Bapak Ibu, dan nanti bisa ada aksi di dalamnya jika Bapak Ibu nanti akan memperoleh sertifikat, ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa aktif, dan nanti karena apa? Karena itu nanti akan berdampak di rapor mutu sekolah kita, karena terpantau, ya, mana sekolah yang aktif, mana yang tidak. Ya, jadi harapannya nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk misalnya membuat aksi nyata kita yang kita terapkan di sekolah kita. Oke, ini nanti contohnya next slide. Oke, saya kecewa sama sekali. Ini contoh lanjut aja terus. Baik, satu lagi. Restitusi tidak seharusnya tidak semuanya harus tercover, ya. Jadi di sini ada 3
menstabilkan identitas, validasi maupun menanyakan keyakinan. Ya, kita harus tahu sendiri, kita harus bijak menggali informasi kepada anak itu tadi sesuai dengan masalahnya, Bapak Ibu ya. Tidak misalnya masalah tidak membuang sampah sembarangan langsung restitusi ke kantor, enggak ya. Jadi kita harus konteks masalahnya, kita harus analisis terlebih dahulu. Ini perlu restitusi pemanggilan ke kantor atau tidak. Jadi harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dihadapi di sekolah kita. Lanjut Pak. Langkahnya menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ingat, tujuan kita adalah motivasi internal. Dalam diri anak nanti akan tumbuh kepribadian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, ini contohnya kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Tapi ya kan lanjutannya kan contohnya banyak. Ini hanya kata-kata pemantik awal saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Saya juga pernah melakukan. Jadi kita kalau ngomong Pak Guru juga pernah melakukan. Ya. Sebenarnya ada video saya. Jadi yang kemarin yang sudah alhamdulillah sudah di ACC, yang sudah dinilai. Ya, jadi nanti saya akan tugasnya mengupload di YouTube. Kemarin masih di Google Drive. Jadi nanti kami akan upload di YouTube untuk restitusi contohnya ya. Lanjut Pak. Ini contoh-contoh kalimat mantik. Kalau validasi yang langkah kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, ini contoh-contoh aja. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Yang kesepakatan nilai yang kita buat apa? Ya. Kalau Bapak Ibu browsing di YouTube, contoh restitusi di kelas banyak sekali. Ya, nanti bisa. Oke, ini contohnya terus Pak. Oke, lanjut. Kata satu lagi tugasnya ya. Kita nanti akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Ya, ingat keyakinan atau kesepakatan, bukan keperaturan lagi ya. Keyakinan kesepakatan. Ini nanti kita misalkan membuat membuka aplikasi tadi sudah kita lakukan topik disiplin positif ya, sama budaya positif sesuai pembahasan saya. Harapannya nanti apa yang kita lakukan bisa menjadi kebiasaan untuk kita terapkan di sekolah. Dapat menyelesaikan aksi nyata. Di sini nanti harapannya Bapak Ibu ya. Jadi di setiap PMM itu ada aksi nyata. Kalau Bapak Ibu menyelesaikan, nanti akan kalau di ACC akan memperoleh sertifikat. Itu yang resmi. Maka kita status kita di rapor mutu nanti akan meningkat lagi. Ya. Nah, sebelumnya kan kita ada rapor khusus untuk PMM itu. Ya, jadi tujuannya di sana. Kami pun sudah koordinasikan dengan Pak Kris. Ya, idenya sudah diapresiasi. Jadi mengkombinasikan dari pelatihan ini mengimbaskan. Jadi harapannya nanti sama-sama belajar, intinya itu. Ya, sudah ada actionnya lah. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin satu lagi pesan atau kesan itu dari Bapak Ibu. Nanti kami mohon mungkin dari kepala sekolah, satu dari Ibu. Itu. Setelah itu nanti kita dokumentasi. Oke. Terima kasih pesan dan pesan bagi kami. Mungkin kesannya setelah mengikuti ini apa kira-kira. Bisa saja Pak. Silakan pada Bu Yenti. Baik, terima kasih kepada Pak Eka Ramadi Adianto yang sudah berbagi materinya pada kami dan Bapak Ibu guru hari ini. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Eka Ramadi. Kami terkesan untuk kesan kami pada hari ini, kami mendapatkan wawasan yang baru supaya
di dalam proses kami mendidik dan mengajar siswa dan siswi, kami menjadi individu, menjadi seorang guru yang saat ini sebenarnya banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Jadi kami bisa nanti memperbaiki setelah menerima materi ini tadi untuk yang selanjutnya supaya betul-betul berpusat atau berpihak pada siswa atau murid. Nah, pesan kami kepada pemateri Pak Eka Ramadi, ini suatu ilmu, ya, pengetahuan yang baik. Bapak bisa nanti melanjutkan mengikutinya sampai rangkaian kegiatan CPG ini selesai, dan juga ilmu yang didapatkan itu nanti pesan kami bisa diimplementasikan, bisa dilakukan, bisa dibagikan dalam aksi nyatanya di sekolah dimanapun nanti kita berada. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Selamat siang. Baik, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kawan guru tadi, intinya adalah kami hanya alhamdulillah di antara kita ada yang menjadi calon guru penggerak. Ilmu yang mereka dapat berimbas kepada kita, semoga kita bisa menerapkan dalam kelas, dan kita harus berubah ke depan. Proyek yang kita disampaikan tadi adalah proyek pembelajaran masa depan yang mau tidak mau kita harus mengikutinya. Dan sekali lagi banyak ilmu yang kami dapat dari hari ini, 1 jam lebih ini. Sekali lagi terima kasih, dan semoga bisa bermanfaat khususnya kepada kami sekolah, wabil khusus kepada calon guru Bapak sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas pesan-pesan dan nasihat pada kami sendiri. Kami juga perlu masih banyak belajar lagi. Nanti mungkin depannya nanti akan ada kurang lebih 3 modul lagi yang nanti kita akan pembahasan lagi di sekolah kita. Jadi harapannya nanti ada beberapa aksi yang praktek langsung hanya 1 aja di kelas. Yang kedua tadi kita aksi mandiri, ya, untuk IPM itu tadi. Mungkin kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskriminasi calon penggerak Kabupaten Selia dari SD Kabupaten Terawan, yaitu yang kita banggakan dan kita hormati Bapak Eka Ramadi. Semoga kita semua mendapat pelajaran banyak dari hari ini. Kita bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu yang hormati, mari kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan doa. Kami mohon dengan hormat kepada Pak Pramana untuk bisa menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kegiatan pembebasan, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada kesempatan sore ini kita akhiri dengan berdoa di sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pramana sudah menutup dengan doa acara hari ini. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya ada sebelum kita isoma, kita ambil dokumentasi dulu. Tapi dari kami selaku pembaca ada kekurangan, kami mohon maaf.
dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.